Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 tentang energi alternatif. Apa sih energi alternatif? Kalian simak videonya sampai selesai ya. Perlu kita ketahui, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang terus ada, selama penggunaannya tidak berlebihan. Contoh sumber daya alam yang tidak hidup atau disebut dengan abiotik: sinar matahari, air, angin, dan lain-lain. Dan contoh yang hidup atau biotik: tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Contoh minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi atau dijuluki sebagai emas hitam berasal dari fosil hewan. Penemuan minyak bumi diawali dengan penemuan gas alam. Biasanya minyak bumi ditemukan di laut atau waduk-waduk besar. Dan batu bara berasal dari fosil tumbuhan. Hasil pengolahan minyak bumi diantaranya yang pertama untuk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur. Yang kedua untuk aspal. Yang ketiga juga dijadikan kerosin atau minyak tanah. Untuk itu, marilah kita hemat energi agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis. Berkembangnya kebutuhan manusia menyebabkan energi yang digunakan menjadi berlebihan. Oleh karena itu, menyebabkan kita sebagai manusia mencari sumber energi lain. Salah satunya yaitu energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama yang berasal dari sumber energi tidak terbarukan. Apa saja sumber energi alternatif? Ada matahari, air, angin, panas bumi, biomasa. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ketersediaannya dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau disebut dengan PLTS. Air juga merupakan salah satu jenis energi alternatif. Aliran air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Angin adalah udara yang bergerak atau mengalir. Gerakan angin dapat menghasilkan energi. Angin dapat menggerakkan kincir angin. Kincir angin yang terhubung dengan aerogenerator dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin tidak disingkat dengan PLTA ya, tetapi disingkat dengan PLTB, yang artinya pembangkit listrik tenaga bayu.
Selain menghasilkan listrik, manfaat kincir angin yaitu untuk memompa air atau menggiling biji-bijian seperti gandum dan sebagainya. Energi alternatif lainnya yaitu geotermal. Geo artinya bumi, termal artinya panas. Jadi, geotermal adalah panas bumi. Geotermal dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat dengan PLTP. Sumber energi alternatif lainnya yaitu biomasa. Biomasa adalah energi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Jenis biomasa ada biodiesel, biogas, dan bioetanol. Kita cari tahu ya, apa perbedaan biodiesel, biogas, dan bioetanol? Biodiesel disebut juga dengan biosolar. Terbuat dari minyak nabati yang berasal dari biji-bijian seperti kemiri, nyamplung, dan biji jarak. Biogas berbeda dari biodiesel maupun bioetanol. Biogas dihasilkan dari bahan organik seperti kotoran hewan ataupun kotoran manusia serta sampah. Serupa dengan biodiesel, bioetanol juga berasal dari tumbuhan. Akan tetapi, jenis tanaman yang digunakan dalam pengolahan bioetanol berbeda dengan tanaman yang digunakan untuk biodiesel. Tanaman yang digunakan dalam bioetanol seperti tebu, kentang, singkong, ubi jalar, dan jagung yang difermentasi. Biodiesel dan bioetanol termasuk ke dalam jenis biofuel. Biofuel adalah bahan bakar dari bahan-bahan nabati. Energi alternatif lainnya yaitu briket. Briket adalah sebuah blok bahan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Energi alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan energi alternatif yaitu sumber energinya tidak akan langka, bersifat ramah lingkungan, pasokannya berlimpah, menjadi sumber energi gratis, dan dapat menggantikan penggunaan batu bara. Kekurangan energi alternatif diantaranya yang pertama kurang efisien, biaya awal instalasi yang cukup tinggi dan tidak murah, dan energi alternatif kurang bisa diandalkan karena bergantung pada alam. Baiklah, itulah materi yang Ibu sampaikan melalui video hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sebagai tugas, kerjakan di buku LKS kalian ya. Ibu tutup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.